Jadi kalau kita punya lagu ya itu aset saya, aset yang tidak berwujud tapi punya nilai ekonomis. Misalkan bisnis karaoke, padahal dia tidak hanya punya kewajiban pajak saja, tetapi juga kewajiban untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program podcast Tribun Solo. Kali ini kita akan mengupas topik yang belakangan ini ramai diperbincangkan, terutama di kalangan pelaku industri musik, yaitu seputar kekayaan intelektual dan juga karya atau hak cipta para musisi dan pencipta lagu. Nah, untuk mengulas topik tersebut, kita sudah kedatangan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta dengan Mas Dona Budi Karisma. Apa kabar, Mas? Sehat, Mas Hadi. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya isu ini cukup menarik ya, Mas ya, terutama untuk kita yang awam dan para pelaku industri musik itu sendiri. Sebenarnya untuk kekayaan intelektual itu pentingnya seperti apa sih, Mas? Iya, jadi gini Mas Hadi, kita kalau melihat tentang hak kekayaan intelektual itu kita bandingkan Indonesia dengan Amerika atau dengan Inggris ya. Jadi dua negara itu, atau Jepang juga, tiga negara itu tidak punya aset sumber daya alam. Tetapi kenapa mereka itu bisa jadi negara maju atau negara kaya istilahnya, asetnya banyak ya. Nah, dibandingkan Indonesia yang dia punya sumber daya alam, tetapi kenapa kok kita itu statusnya masih jadi negara berkembang? Ternyata beberapa hasil penelitian itu menyatakan bahwa atau menyimpulkan bahwa negara-negara tersebut itu pelindungan hak kekayaan intelektualnya itu sangat bagus. Jadi mereka itu unggul di ekonomi kreatif. Jadi kayak Amerika itu film, Inggris itu ekosistem musik, Jepang itu anime. Nah, hal-hal karya cipta tersebut itu dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, sehingga bisa menjadi ekosistem pendapatan bagi sebuah negara gitu. Nah, apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir manusia ya, terkait dengan sebuah proses atau terkait dengan sebuah produk yang bermanfaat untuk manusia ya. Nah, HKI itu ada dua, Mas Adi. HKI itu ada hak cipta ya atau copyright, dan hak kekayaan industri atau industrial right gitu. Hak cipta itu objeknya banyak. Jadi kayak misalkan ilmu pengetahuan ya, lagu ya yang lagi up to date saat ini, kasus-kasus tentang lagu, musik, buku, film, itu objek pelindungan hak cipta. Nah, kemudian ada lagi hak kekayaan industri. Jadi kayak paten, merek, kemudian rahasia dagang dan sebagainya. Itu jenis hak kekayaan intelektual ya, yang terkait dengan musik ya. Tadi Mas Adi bilang persoalan ini kan lagi up to date banget ini. Ini yang Ahmad Dhani dengan Once dulu ya. Ini malah Ahmad Dhani sama Judika, Ahmad Dhani sama Ariel Noah, Agnes Mo sama pencipta lagunya. Itu adalah objek persoalan di bidang hak cipta gitu. Nah, untuk hak cipta itu sendiri sebenarnya fungsinya seperti apa sih, Mas? Iya, hak cipta itu fungsinya banyak sekali ya. Mas Adi kan juga musisi ya, kok nggak salah musisi juga ya. Untuk hobi aja sih. Hak cipta itu fungsinya yang pertama, hak cipta itu adalah sebagai intangible asset. Jadi dalam konteks hukum atau dalam konteks hukum ekonomi atau hukum bisnis, aset ini saat ini ada dua, aset tangible atau aset berwujud, dan aset intangible atau aset yang tidak berwujud. Nah, hak cipta itu salah satu jenis intangible asset. Jadi aset yang tidak ada wujudnya, ya, tidak ada wujud nyata, tetapi punya nilai ekonomis yang bisa diperjualbelikan. Ya, jadi kalau misalnya kita punya lagu, itu intangible asset, dan itu yang belum dipahami sama masyarakat Indonesia atau berbagai kalangan terkait dengan kok sampai, kalau saya melihat
ini bukan saya membela siapa-siapa ya, cuma kalau kita melihat kenapa kok Ahmad Dhani itu memperjuangkan royalti musiknya dia, lagunya yang diciptakan oleh Ahmad Dhani, karena memang lagu itu objek hak cipta dan itu adalah intangible asset. Jadi kalau misalkan sekarang gini Mas Adi, kita misalkan Bill Gates ya, Bill Gates itu kan punya Microsoft, ya. Kita mau pakai Microsoft kan kita beli lisensi, ya. Kalau nggak salah 1,7 atau 2 juta setahunnya. Nah, sama kayak Ahmad Dhani ketika dia punya lagu, dipakai sama Once lagunya, dan Once ketika nyanyi dapat uang, maka itu tidak ada salahnya bagi Ahmad Dhani untuk minta royalti atas pemanfaatan hak ekonomis itu gitu. Jadi fungsi tadi Mas Adi bilang fungsi hak cipta itu apa ya? Hak cipta itu sebagai intangible asset. Jadi memang itu asetnya pencipta gitu. Jadi kalau kita punya lagu ya itu aset saya, aset yang tidak berwujud tapi punya nilai ekonomis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa fungsi hak cipta itu sebagai perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum atas ciptaan atau karya cipta kita. Jadi misalkan kita punya lagu, kita punya buku, kita punya apa istilahnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada yang mau make ciptaan kita, ya izin dulu sama kita. Jadi makanya fungsi hak cipta itu sebagai perlindungan hukum atas karya ciptaan kita. Makanya hak cipta itu dikatakan dalam Undang-Undang 28/2014 itu hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis yang diberikan oleh negara. Jadi ketika kita punya Mas Adi misalnya musisi menciptakan lagu besok, maka kalau saya mau menyanyikan lagunya Mas Adi, saya izin dulu sama Mas Adi gitu. Itu konsepnya hak cipta. Jadi sebagai yang paling penting adalah sebagai intangible asset dan yang kedua adalah sebagai perlindungan hukum. Gitu. Nah, terkait hal tersebut kemarin kan juga sempat ada perbedaan pendapat dan juga malah justru terjadi konflik ya sesama musisi dan juga para pencipta lagu gitu. Salah satunya yang kemarin Agnes Monica dengan Ari Bias. Nah itu kalau dari pandangan Mas Donald itu seperti apa sih? Kemudian juga ada gugatan terhadap UU Karya Cipta atau undang-undang cipta undang-undang itu ya. Nah itu seperti apa Mas kalau pandangan Anda? Iya, kita baca berita itu Agnes Mo dalam putusan pengadilan niaga itu didenda 1,5 miliar. Dia wajib bayar 1,5 miliar ke pencipta lagunya. Ari Bias itu. Kemudian ini kan musisi Mas Adi itu terpecah jadi 2 kelompok. Jadi ada visi sama aksi. Kalau yang aksi itu yang Ariel Noah sama BCL sama siapa lagi ya? Judika. Kemudian kalau yang visi itu yang mendukung undang-undang hak cipta. Kalau yang tadi yang Ariel Noah sama Agnes Mo sama BCL itu yang menolak mau menggugat undang-undang hak cipta itu. Nah, jadi pandangan saya adalah begini. Sebenarnya kalau saya melihat itu tidak ada. Yang pertama begini, minimnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak kekayaan intelektual, khususnya kalau dalam case musik ini adalah hak cipta. Itu di tempat kita itu masih minim pemahamannya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita menyanyikan lagu, kemudian kita dapat uang dari lagu itu, padahal lagu itu bukan punya kita, pandangannya yaitu sah-sah saja. Padahal sebenarnya kalau dalam undang-undang hak cipta dan di Amerika ya itu pelanggaran hak cipta gitu. Karena itu adalah intangible asset gitu. Jadi misalkan Mas Adi itu mau nyanyi lagunya Dewa, kemudian Mas Adi pas
nyanyi di event itu Mas Adi dapat banyak uang, nah, tanpa ngasih royalti ke pencipta lagunya, itu pelanggaran hak cipta gitu. Nah, anehnya itu kok malah dipersoalkan di Indonesia gitu. Karena padahal di satu sisi itu pelindungan bagi apa ya? Ketika kita sudah bersusah payah menciptakan sebuah lagu, kita menciptakan hak kekayaan intelektual, apapun itu bentuknya, maka sudah menjadi apa ya, kewajiban bagi kita ya untuk melindungi karya kita. Jadi kalaupun misalkan dia mau make ya izin dulu ke kita gitu dan ngasih royalti. Gitu. Pandangan saya begitu. Nah, itu yang apa ya, yang saat ini menjadi apa ya, polemik karena memang masyarakat banyak yang belum paham tentang konsep hak cipta gitu. Nah, terkait isu tersebut, apakah seharusnya pemerintah juga ikut turun tangan, Mas, untuk istilahnya menengahi gitu loh, agar ekosistem industri musik itu lebih sehat gitu? Iya, sebenarnya dalam hal ini adalah pemerintah di sini adalah Kemenkum, Kementerian Hukum ya, dulu Kemenkumham ya. Kemenkum itu ada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Padahal tiap tiap bulan kalau nggak salah Ditjen HKI itu sosialisasi ya seperti apa podcast kayak gini. Kemudian kemarin itu Ditjen HKI Jawa Tengah itu mengumpulkan pelaku musik di Solo ya dengan WAMI, Wahana Musik Indonesia, itu salah satu lembaga manajemen kolektif nasional yang mengumpulkan royalti, itu sosialisasi kepada pelaku musik di Solo. Itu juga salah satu bentuk istilahnya bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mensosialisasikan itu gitu. Kemudian akademisi juga begitu. Itu sih Mas Adi. Nah, untuk kembali ke royalti tadi ya Mas ya, itu kewajiban yang memberikan royalti itu sebenarnya siapa saja Mas? Apakah terbatas untuk musisi yang misalnya kayak pengcover di YouTube, atau mungkin yang termasuk di kafe-kafe gitu, atau bagaimana? Iya, konsepnya begini Mas Adi. Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada namanya pencipta, kemudian ada namanya pemegang hak cipta, kemudian ada namanya pengguna manfaat hak cipta. Nah, pencipta itu misalkan kalau dalam konteks lagu, dia yang menciptakan sebuah lagu. Nah, kalau pemegang hak cipta itu dia yang memegang hak cipta. Jadi istilahnya dia yang mempunyai hak untuk ciptaan itu mau digunakan oleh siapa, kemudian yang mendapatkan royalti itu pemegang hak cipta. Karena belum tentu pencipta lagu itu dia pemegang hak cipta. Karena pemegang hak cipta itu bisa kalau dalam musik itu apa istilahnya, produser musik ya. Kemudian apa itu selain pencipta, kalau dalam ekosistem musik itu ada label ya kayak itu, dia pemegang hak cipta. Nah, artinya yang kalau misalkan lagu itu dikomersilkan, yang mendapatkan nilai ekonomis ya pemegang hak cipta ini. Kemudian ada pengguna hak cipta. Jadi misalkan dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta tadi Mas Adi nyinggung kafe dan sebagainya, itu salah satu jadi layanan publik yang dia itu menggunakan hak cipta gitu. Jadi kalau misalkan misalkan contoh nih, misalkan bisnis karaoke, dia menggunakan lagu gitu, lagu. Nah, itu maka dia harus izin gitu. Izin ke pemegang hak ciptanya. Karena apa? Karena dia mendapatkan nilai ekonomis lagu tersebut gitu. Maka dia harus izin dulu ke pemegang hak cipta, dan dia memberikan royalti sesuai dengan kesepakatan gitu. Jadi kayak kafe, konser, I.O. ya. Kemudian kalau intinya adalah siapapun yang mendapatkan
nilai ekonomis atas lagu itu, maka dia izin dan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta. Gitu. Berarti dalam hal ini termasuk bisnis usaha karaoke itu juga wajib melakukan hal itu ya Mas ya? Iya, wajib. Dan kalau di kota Solo kan juga ada beberapa ini ya, pusat karaoke misalnya di mall gitu. Iya. Nah itu untuk mekanisme penyerahan semacam royalti atau perizinannya itu tetap lewat lembaga itu ya Mas ya? Iya. Selama ini pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban hukum itu hanya pajak. Padahal khususnya misalkan bisnis karaoke, padahal dia tidak hanya punya kewajiban pajak saja, tetapi juga kewajiban untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta. Nah, di Solo itu pengetahuan atau kesadaran tentang itu sangat minim sekali. Ya, makanya teman-teman penyidik di Kemenkum itu banyak yang mensosialisasikan itu kepada pelaku bisnis karaoke di Solo khususnya ya. Karena memang nggak ada yang, mohon maaf, masih sedikit yang ngasih royalti ke pemegang hak cipta gitu. Nyambung ke tadi apa tadi Mas tentang lembaga manajemen kolektif ya. Jadi siapa yang kita ngasih royaltinya kemana gitu. Jadi ada dua lisensi. Jadi direct lisensi dan indirect lisensi. Direct lisensi itu yang diterapkan sama Ahmad Dhani. Jadi Ahmad Dhani itu menerapkan direct license atau izin langsung. Jadi kalau siapapun penyanyi yang mau nyanyikan lagunya punya Ahmad Dhani, itu izin langsung ke Ahmad Dhani gitu. Atau yang indirect license, jadi izin tidak langsung, itu misalkan pemegang hak cipta kerjasama dengan lembaga manajemen kolektif nasional LMK. Nah, di Indonesia itu banyak LMK, jadi kayak Wahana Musik Indonesia. Kemudian ada lagi apa ini? Saya agak lupa namanya. Tetapi salah satu contohnya adalah Wahana Musik Indonesia itu salah satu jenis lembaga manajemen kolektif. Kalau pemegang hak cipta kerjasama dengan lembaga manajemen kolektif, maka kita membayar royaltinya ke LMK. Nanti LMK yang membagi ke pemegang hak cipta gitu. Nah untuk proses itu sebenarnya sudah ada ketentuan secara bakunya nggak sih Mas? Termasuk mungkin nominalnya atau apa namanya besarannya itu dan bagaimana dan kapan untuk memberikan itu? Iya, konsepnya royalti itu adalah imbalan atas pemanfaatan nilai ekonomis yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Atau bisa juga diistilahkan dengan kompensasi atas penggunaan ciptaan karena pengguna itu mendapatkan nilai ekonomis. Ya. Nah, royalti itu basicnya sebenarnya perjanjian. Jadi kesepakatan antara misalkan saya punya lagu mau dipakai sama Mas Adi, ya kita bikin perjanjian. Mas Adi misalkan royaltinya sekian persen atau royaltinya sekian puluh juta. Itu tergantung kesepakatan kita dengan pengguna tadi. Namun biasanya kalau kita kerjasama dengan lembaga manajemen kolektif, nanti LMK itu punya standar-standarnya. Contoh misalkan seperti pelaku usaha di bisnis karaoke. Itu kalau lewat LMK, itu standarnya biasanya satu lagu, itu di satu tempat, itu royaltinya 20.000. 1 tahun tapi. Jadi kalau dia punya banyak lagu, maka 20.000 kali sejumlah lagu itu yang wajib dibayarkan ke LMK dan nanti digunakan untuk bayar royalti ke pencipta atau pemegang hak ciptanya begitu. Tapi basicnya itu adalah perjanjian, maka itu bisa dinegosiasikan. Jadi misalkan Mas Adi punya IO, kemudian ada tiket masuknya, kemudian undang penyanyi, kemudian penyanyinya menyanyikan lagu yang bukan lagunya dia. Nah, itu nanti potensi untuk Mas Adi sebagai penyelenggara event itu untuk bayar royalti ke
pemegang hak cipta atau lewat LMK. Jadi kayak kasusnya Agnes Mo, Mas Adi. Oh iya, iya. Agnes Mo itu kan dia nyanyi lagunya Ari Bias itu di beberapa kota Iya. gitu. Nah, cuma persoalnya pencipta lagunya itu nggak dapat royalti apapun dari lagu yang dia nyanyikan. Iya. Padahal Agnes Mo kan dapat uang dari situ. Iya, iya. Ya. Nah, itu yang jadi potensi pelanggaran hak cipta. Cuma pertanyaan masyarakat tuh biasanya begini, sebenarnya kewajiban siapa sih? Kewajiban penyanyinya atau kewajiban penyelenggara event gitu. Tapi intinya dalam undang-undang hak cipta itu adalah yang dia mendapatkan nilai ekonomis. Nah, dalam konteks ini yang mendapatkan nilai ekonomis siapa? Yaitu penyelenggara event. Seharusnya yang punya kewajiban adalah penyelenggara event. Oh iya, iya. Cuma biasanya penyelenggara event itu nggak mau ribet. Jadi misalkan kamu nyanyi uangnya honornya sekian, itu sudah termasuk sama royalti kamu ngasihkan ke pencipta lagunya. Biasanya satu paket biasanya. Nah, Mas Adi besok kalau media Tribun ngadain event musik, hati-hati itu. Ada perjanjiannya supaya nggak ada potensi kayak gitu. Karena tiba-tiba kita digugat atau kita dipolisikan itu kan bahaya. Agnes itu kan juga dipolisikan itu. Jadi nggak cuma digugat perdata saja itu. Nah, kalau nominalnya sendiri sebenarnya apakah juga bisa dinegokan nggak sih, Mas? Bisa. Karena tadi konsepnya itu perjanjian. Apalagi modelnya Ahmad Dhani itu, konsepnya Ahmad Dhani itu direct license, izin langsung. Jadi dia tidak lewat LMK. Maka itu bisa dinegosiasikan. Misalkan royaltinya jangan segini karena pendapatan kita segini, potensi pendapatan kita segini, royaltinya sekian, itu bisa dinegosiasikan. Karena konsepnya itu perjanjian ya. Cuma biasanya beberapa musisi yang sudah ternama seperti Ahmad Dhani seperti itu, Piyu Padi ya kan, itu biasanya sudah punya standar royalti gitu. Yang itu biasanya berlaku sama untuk semua siapapun yang mau nyanyikan lagu-lagunya beliau-beliau itu sudah ada standarnya gitu. Nah, untuk kembali ke bisnis usaha karaoke tadi ya. Misalkan para pelaku bisnis ini lalai untuk menunaikan tanggung jawabnya untuk pemberian royalti, itu sebenarnya ada sanksi seperti apakah sih, Mas, yang diberikan itu? Iya. Ini kalau kita ngomong soal sanksi jadi takut ya. Karena begini, di dalam undang-undang hak cipta ya, itu tuh memuat sanksi pidana ya. Jadi kita siapapun itu yang melanggar hak cipta itu bisa dipidanakan itu. Ya, jadi hati-hati sekali kita. Cuma sifatnya itu adalah delik aduan. Delik aduan. Jadi bukan delik umum. Artinya kalau tidak diadukan ke kepolisian itu tidak akan diproses. Cuma kayak misalkan tadi Mas Adi nyebut bisnis karaoke. Ya, itu kalau kita melihat pasal 113 ya, ayat 2 kalau nggak salah ya. Dalam undang-undang hak cipta itu sanksi pidananya kalau tidak salah 4 tahun atau denda maksimal 1 miliar gitu. Jadi sanksinya pidana, tapi dalam undang-undang hak cipta itu juga memberikan kesempatan untuk pelanggaran hak cipta itu juga diselesaikan dengan mekanisme gugatan keperdataan. Nah, itu yang jadi kita bisa, bukan kita ya, nanti malah kita nanti. Siapapun itu bisa digugat pidana dan bisa dipidanakan dan bisa digugat perdata gitu. Jadi hati-hati sekali. Memang ini yang problemnya banyak masyarakat yang nggak tahu gitu soal itu. Kalau itu sanksinya pidana. HKI itu hak kekayaan intelektual ya, itu tuh tidak hanya perdata tetapi juga bisa dipidanakan. Banyak yang nggak tahu itu. Di Indonesia banyak yang nggak tahu itu gitu. Makanya pelanggaran hak cipta itu tinggi sekali di Indonesia. Jadi
pas kita diskusi dengan teman-teman di Kemenkum, di Kementerian Hukum itu, dari jenis-jenis hak kekayaan intelektual itu yang paling tinggi pelanggarannya adalah hak cipta. Itu untuk potensi pendapatan untuk musisi dari bisnis karaoke itu sebenarnya cukup besar ya Mas ya? Wah, tinggi sekali itu. Bisnis karaoke di Indonesia, di Solo kan ini juga lagi banyak berkembang kan, banyak berkembang. Dan mohon maaf, kan lagu-lagunya kan lagu-lagu yang tidak izin gitu kan. Nah, itu padahal dia dapat penghasilan atau dapat pendapatan dari itu kan. Nah, ini yang juga banyak yang nggak tahu nih, makanya itu juga jadi tugas kita semua ini. Jadi dengan adanya podcast ini mungkin teman-teman pelaku usaha karaoke bisa juga bisa dapat wawasan juga soal ini, bahwa itu ada ketentuan undang-undangnya, bahwa itu kita itu tidak boleh menggunakan lagu tanpa izin, dan kita ada kewajiban royalti yang itu tuh penting untuk diketahui oleh semua masyarakat itu. Kafe-kafe juga ini dulu kan, Mas Adi masih ingat nggak dulu ada waktu Piala Dunia atau itu kafe menayangkan Piala Dunia, padahal yang punya lisensi untuk menayangkan itu televisi nasional itu hanya kalau nggak salah. Ya, ada salah satu stasiun aja hanya 2 stasiun kalau nggak salah ya. Nah, di satu sisi banyak kafe-kafe yang menayangkan Piala Dunia, ya itu nggak boleh gitu. Itu pelanggaran hak cipta gitu. Tetapi pada waktu itu pemerintah dalam hal ini Ditjen HKI memfasilitasi, jadi bolehlah ditayangkan asalkan tidak memungut uang atau nilai ekonomis atas tayangan itu, ya, karena sifatnya itu untuk bentuk bentuk dukungan ke timnas Indonesia, tetapi intinya tidak boleh memungut uang atas tayangan itu. Jadi diizinkan pada waktu itu. Itu peran pemerintah untuk memediasi itu. Karena emang hanya ada 1 apa 2 stasiun yang punya izin FIFA, nggak salah izin FIFA untuk menayangkan itu. Tetapi kok di Indonesia kafe-kafe kok menayangkan itu semua, itu nggak boleh gitu. Ya, tetapi kemudian diputuskan sama pemerintah memfasilitasi selama kafe-kafe itu tidak memungut nilai ekonomis, tiket atau itu diizinkan gitu Mas. Nah, berarti di sini kita butuh semacam sosialisasi ya Mas ya, terutama untuk para pelaku bisnis karaoke itu sendiri. Dan juga para musisi atau pencipta lagu juga aware apakah nanti mereka bisa semacam konfirmasi apakah mereka sudah mendapatkan royalti itu. Nah, itu tanggung jawabnya yang bisa dilakukan Kemenkum dalam hal ini ya, itu seperti apa Mas? Iya, bicara tanggung jawab itu sebenarnya tanggung jawab kita semua ya. Jadi tidak hanya tanggung jawabnya Ditjen HKI Kemenkum, tetapi semua masyarakat itu punya kepentingan. Maka memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mensosialisasikan itu. Ya. Kalau kaitannya dengan bisnis karaoke, dengan royalti musik, dengan hak cipta lagu, itu tanggung jawabnya ada di berbagai pihak. Ya, salah satunya adalah seperti lembaga manajemen kolektif seperti WAMI, Wahana Musik Indonesia, kemudian Asosiasi Musisi Indonesia, kemudian media massa seperti Tribun ini, kemudian akademisi, untuk mensosialisasikan dan memberikan insight ke masyarakat tentang pelindungan hak cipta gitu. Ini yang masih minim sekali pemahamannya. Yang masyarakat itu banyak yang nggak tahu gitu. Hak cipta itu apa? Hak kekayaan intelektual itu apa? Mereka nggak paham itu. Padahal di negara-negara maju mereka itu tahu kalau misalkan mereka menciptakan sebuah lagu misalkan, maka mereka kok mau menyanyikan lagu itu izin gitu. Nah, ini yang di Indonesia yang budaya
itu yang belum ada gitu. Apalagi mereka dapat uang ketika mereka memanfaatkan ciptaan orang lain, itu kan nggak boleh. Nggak boleh asalkan izin dulu. Ini yang habit di Indonesia yang belum jalan. Contoh nih Mas Adi nih, di belakang kampus UNS itu kan banyak fotokopian, banyak tempat fotokopian. Menggandakan buku-buku yang itu sebenarnya kan nggak boleh kalau nggak izin gitu loh. Nah, ada teman kolega dosen di Fakultas Kedokteran itu pernah suatu ketika itu telepon saya, Pak, ini lagu apa? Maaf bukan lagu, ini buku saya itu difotokopi, di fotokopian sama persis, dicetak sama persis, tapi dijual cuma 100.000. Itu gimana Pak proses penegakan hukumnya? Mohon izin Bu, lagunya buku itu kalau dijual lewat penerbit Ibu itu biasanya dijual berapa? 5 juta gitu. Karena buku tentang, kalau nggak salah, tentang anatomi manusia gitu. Karena kan biaya pembuatan buku itu kan membedah mayat dan sebagainya, biayanya kan mahal. Ketika dijual itu satu bukunya itu tebal itu 5 juta. Nah, sama fotokopian itu 100 sampai 200.000. Nah, ini kan artinya apa ya? Penghargaan atas ciptaan manusia itu, kalau mohon maaf kalau di Indonesia itu belum begitu menghargai itu gitu. Jadi bukan masalah nominal, tetapi masalah apa ya? Etika mungkin ya. Nah, ini yang belum dipahami sama masyarakat Indonesia. Kalau saya punya buku digandakan di fotokopian ya silahkan, karena itu saya menganggapnya itu sebagai bentuk amal ya, sodako ilmu. Cuma karena buku saya juga harganya kan nggak mahal-mahal. Tapi kalau memang buku di Fakultas Kedokteran itu kan memang mahal, gitu. Maka memang bentuk penghargaannya kan harus lebih memang gitu. Ya ini yang itu mohon maaf itu kalau tempat fotokopian di belakang kampus UNS itu kalau ditertibkan ya banyak itu yang melanggar hak cipta itu Mas Adi. Cuman itu sudah menjadi kayak budaya ya Mas. Budaya, karena mahasiswa kan juga butuh kan. Maksudnya mahasiswa kan daripada beli yang buku asli 5 juta kan mending dia fotokopi 100.000 sampai 200.000 kan solusinya banyak sekali. Cuma memang ini nih penting untuk menjaga keseimbangan itu. Jadi menjaga keseimbangan, di satu sisi ada masyarakat yang membutuhkan tetapi dia tidak mampu, tetapi di satu sisi kita juga diminta untuk menghargai ciptaan atau karya cipta manusia gitu sih. Nah Mas, ini terkait sikap pemerintah untuk membenahi sistem itu semua ya Mas. Itu seharusnya bagaimana sih? Kemudian apakah perlu semacam belajar dari negara lain yang industrinya sudah sehat gitu, seperti kayak disebut tadi di Inggris gitu? Iya. Kalau saya melihat sisi aspek regulasi atau undang-undang hak cipta itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, ada Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada PP 56 tahun 2021 tentang royalti musik. Itu saya baca, saya lihat, itu nggak ada yang masalah sebenarnya. Cuma di Indonesia itu kalau saya lihat ada 3 persoalannya sebenarnya. Yang pertama adalah persoalan mengenai budaya. Ya. Di Indonesia itu kan kuat sekali budaya komunal, budaya kelompok gitu. Di satu sisi hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta itu budayanya individualisme. Jadi misalkan saya menciptakan lagu, maka kalau kalian mau pakai lagu saya ya izin saya gitu. Itu kan individualisme itu. Nah, di Indonesia itu kan budaya komunal. Misalkan contoh misalkan kan banyak nih misalkan teh kampul. Banyak yang jualan teh kampul sama semua. Padahal sebenarnya kalau yang menciptakan teh kampul itu dia paham tentang hak kekayaan intelektual, dia paham tentang hak rahasia dagang. Maka ketika
pengusaha lain mau menyamai itu nggak boleh itu. Iya, iya. Iya. Tapi kan kalau budaya komunal Indonesia kan tetangganya tanya, temennya tanya itu bumbunya atau teknik bikinnya teh kampul itu kayak apa sih, Iya. malah dikasih tahu Iya, gitu. betul. Nah, kemudian batik misalkan ya, misalkan batik Kencono Ungu, kemudian tetangganya atau temannya bikin lagi batik Kencono Wungu kayak gitu kan, sama sebenarnya. Iya, Tapi iya. itu kan sebenarnya pelanggaran HKI, tetapi karena itu saudara, itu teman, itu kolega, itu dibiarkan saja karena budayanya budaya komunal. Jadi kalau beda dengan Indonesia dan negara-negara maju, negara-negara di Eropa ya. Kalau di kita itu kan justru kalau kita punya sebuah misalkan hak cipta misalkan, kita punya lagu, semakin banyak dipakai oleh orang lain, itu kita kan semakin bangga. Iya. Kalau budaya Indonesia. Ya, makanya Ahmad Dhani kan agak beda pendapat dengan Ariel Noah kan. Kalau Ariel Noah kan siapapun boleh pakai lagu saya, nggak usah ngasih royalti gitu. Nggak usah izin gitu. Karena memang budaya Indonesia budaya komunal, jadi artinya komunalistik itu kan berkelompok. Jadi kalau menggunakan ciptaan kita ya malah kita itu malah bangga gitu. Tapi padahal itu adalah potensi kita bisa dapat nilai ekonomis dari itu gitu. Ya, ini yang menjadi tantangan di dalam hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kenapa hak kekayaan intelektual nggak di Indonesia itu kayak nggak jalan ya karena budayanya komunalistik gitu. Banyak masyarakat yang menggunakan itu bersama-sama dan sengkuyung. Jadi kalau kita menciptakan makanan ya malah kita dikasih tahu bumbunya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya itu rahasia dagang gitu, nggak boleh itu. Tapi kalau di negara maju, di negara-negara Eropa itu nggak boleh. Kalian mau pakai resep saya izin dulu gitu. Nah, yang kedua adalah penegakan hukum. Ya, undang-undangnya itu sudah bagus. Ya, cuma yang lemah itu pada penegakan hukum. Ya, mohon maaf banyak penyidik di kepolisian yang belum memahami tentang konsep hak kekayaan intelektual. Ya, jadi sehingga penegakan hukumnya masih lemah gitu. Kemudian banyak juga hakim yang belum memahami tentang konsep hak kekayaan intelektual sehingga ya penegakan hukumnya ya belum jalan. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi menjadi problem dalam penegakan dalam tantangan di bidang hak cipta gitu. Nah, yang ketiga itu adalah belum adanya masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak kekayaan intelektual. Itu yang jadi banyak sekali pencipta lagu itu yang belum mendaftarkan lagunya, itu belum dicatatkan. Misalkan contoh lain, banyak penemu teknologi di Indonesia yang belum mempatenkan teknologinya. Itu tuh juga bagaimana negara bisa melindungi kalau dia itu belum paham tentang itu gitu. Itu yang jadi tantangan di Indonesia sebenarnya Mas Hadi. Itu makanya kalau saya pernah menyampaikan kalau di US dan di UK itu lagi polemik antara pencipta lagu dengan AI. Ya, jadi di Amerika itu kan sekarang saat ini kan banyak aplikasi musik berbasis AI yang dia itu bisa menciptakan lagu. Ya. Jadi kayak aplikasi apa itu? Saya agak lupa, mohon maaf. Ya. Itu dia menciptakan lagu, tetapi sebenarnya itu lagunya Beyonce sama Rolling Stones. Gitu. Nah, sama kalau di Amerika itu namanya Universal Music Studio, itu gugat aplikasi AI-nya ini. Gitu.
Kalau di sana itu musuhnya sudah artificial intelligence ya. Di Indonesia itu masih sesama musisi masih berantem gitu. Nah, ini yang apa ya istilahnya perbedaan kacau, perbedaan budaya dan masih minimnya pemahaman tentang hak cipta gitu. Yang di Indonesia itu menjadi tugas kita semua untuk mensosialisasikan ini gitu. Nah, terakhir Mas, untuk harapan Anda untuk industri musik di Indonesia terkait dengan kekayaan intelektual dan juga karya cipta itu, harapannya seperti apa sih Mas? Agar semuanya sehat dan juga para pelaku musik sendiri, baik pencipta lagu dan musisi dan juga industri yang di dalamnya itu lebih sehat begitu. Iya. Ada dua hal ya. Yang pertama begini. Saat ini itu kita itu sudah di era ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Ya. Contoh misalkan pencipta aplikasi Spotify, ya, dia itu bisa jadi orang kaya di dunia, punya aset ratusan triliun, tapi dia tidak punya lagu sama sekali. Atau misalkan Tokopedia, ya, aplikasi e-commerce itu punya aset triliunan, ratusan triliun, tetapi kan sama sekali nggak punya barang yang diperdagangkan. Traveloka juga sama. Ya. Bahwa saat ini itu kita kalau melihat contoh-contoh itu adalah contoh aset intangible asset, benda yang tidak ada wujudnya, tetapi punya nilai ekonomis. Sama halnya kembali ke tadi lagu. Lagu itu salah satu jenis intangible asset. Itu menjadi objek perlindungan hak cipta, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya siapapun itu wajib untuk menghargai ciptaan orang lain. Makanya melihat industri musik Indonesia itu penting sekali untuk menghargai hak cipta musik orang lain. Dan yang kedua adalah penting sekali untuk meningkatkan awareness-nya masyarakat Indonesia. Ya. Jadi sudah sepatutnya kalau kita ingin menyanyikan lagu orang lain, ya, maka kita harus izin gitu. Ya. Dan soal royalti sebenarnya itu bisa dinegosiasikan, Mas Hadi. Ya. Jadi kenapa kok kalau kita bandingkan ekonomi kreatifnya Indonesia itu kok pertumbuhannya lamban ya, karena ekonomi kreatif Indonesia itu perlindungan hak kekayaan intelektualnya masih lemah begitu. Makanya butuh sinergitas semua pelaku industri musik untuk menciptakan ekosistem musik yang itu melindungi hak cipta orang lain, menghargai hak cipta lain, dan yang paling penting Mas Hadi, ciptaan itu penting untuk dicatatkan ya. Walaupun dalam hak cipta itu menganut sistem deklaratif ya, artinya siapa yang menggunakan terlebih dahulu atau siapa yang mendeklarasikan terlebih dahulu itu dianggap sebagai penciptanya, tetapi penting sekali kalau Mas Hadi besok nyiptain sebuah lagu itu dicatatkan. Ya, dicatatkan di Ditjen HKI, nanti dapat sertifikat hak cipta, itu jadi bukti legalnya Mas Adi sebagai pencipta sekaligus mungkin sebagai pemegang hak cipta. Itu. Baik, terima kasih Mas Tuna untuk pemaparannya, memberikan banyak manfaat dan insight untuk kita semua yang mungkin masih banyak yang awam ya seputar hal tersebut. Baik Tribuners, demikian tadi perbincangan kita seputar isu terkait hak kekayaan intelektual yang memberikan kita banyak pemahaman baru. Kita berharap semua industri musik di Indonesia ini menjadi lebih sehat, terutama memberikan nilai manfaat ekonomi untuk semua yang terlibat di dalamnya. Demikian podcast Tribun Solo episode kali ini. Saya Putradi pamit, Mas Luna pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.